Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi pergumulan atau masalah, seringkali kita mendengar kalimat, semua akan menjadi indah pada waktunya. Apa yang kita pikirkan dengan kalimat tersebut? Indah menurut siapa? Waktunya siapa? Bukankah kita sering terjebak dengan pemahaman bahwa indah adalah hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya, kita sedang bergumul dengan suatu penyakit di dalam diri kita. Yang kita maksudkan dengan indah tentu saja adalah kesembuhan, terbebas dari rasa sakit atau penyakit. Bagaimana jika penyakit itu masih ada dalam diri kita? Apakah ini juga indah? Mari kita membaca dari Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menulis demikian. Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan. Tetapi kita tak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Untuk memahami bagian ini, kita harus membaca dari ayat yang pertama hingga yang ke-10, bahwa segala sesuatu ada masanya, untuk apapun ada waktunya. Kehidupan manusia ibaratnya seperti musim-musim yang datang silih berganti, yang mana setiap musim akan memiliki kesulitan ataupun kesenangan tersendiri. Indah pada waktunya harus dipahami bahwa Tuhan dalam segala kuasa dan kehendaknya adalah baik adanya. Tuhan yang tidak terbatas adalah Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Saat kehidupan yang kita jalani menghadirkan musim-musim kehidupan yang berbeda, disinilah kita sedang belajar untuk memahami bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Ada kalanya segala sesuatu berjalan lancar dan kita mengalami satu hal baik kepada hal yang baik berikutnya. Namun di sisi lain kita juga bisa melihat kita dapat mengalami kekecewaan dari skala kecil hingga tragedi besar. Dan terkadang kita mulai merasa tidak ada hal yang baik yang tersisa bagi kita. Semua serasa menjadi buruk. Indah pada waktunya harus dipahami bahwa apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, di dalam Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan itu adalah hal yang indah. Ini adalah waktu yang indah. Ketika kita mau untuk berserah diri kepada kedaulatan Tuhan dan mengakui bahwa Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha tahu, dan percaya bahwa segala jalannya adalah baik, maka apapun yang terjadi atas hidup kita adalah tetap baik dan indah. Ketika kita sungguh-sungguh bergantung kepadanya, maka kegelisahan dalam batin dan jiwa kita akan mereda dan berganti dengan damai sejahteranya. Semakin kita memahami bahwa Tuhan selalu memegang kendali, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kita tetap bisa menjadi tenang. Waktunya Tuhan jelas berbeda dengan waktunya kita. Dalam segala hal kita adalah makhluk yang terbatas, baik oleh ruang maupun oleh waktu. Kita tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi di depan kita. Kita juga tidak dapat mengembalikan atau memutar ulang waktu yang sudah terjadi.
Tidak demikian dengan Tuhan yang tak terbatas. Ia yang mengendalikan segala sesuatu dan yang paling tahu apa yang indah bagi kita. Ukuran keindahan itu bukan apa yang menyenangkan kita, melainkan apa yang menjadi tujuan Allah atas hidup kita. Tuhan dalam segala tujuannya selalu baik adanya. Bukti dari pemeliharaannya adalah bahwa Tuhan tahu masa depan. Ia sudah ada di sana. Kita semua mengalami siklus kehidupan, entahkah itu hal baik ataupun buruk di dalam hidup kita. Dan kita dapat tergoda untuk meragukan yang namanya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kita tidak bisa mengetahui semua jawaban dan misteri atas hidup kita. Pada saat-saat seperti ini, kita harus tetap mendasarkan hati dan pikiran kita pada firman Tuhan agar kita dapat terus melangkah maju. Di dalam kasih dan anugerahnya kita percaya segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya Tuhan. Mari kita boleh mengambil waktu untuk berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan memahami segala sesuatu indah pada waktunya, bukan berdasar kepada tujuan, hasil, dan kesenangan kami. Tetapi indah pada waktunya adalah ketika kami boleh melihat segala rancangan-Mu, kehendak-Mu adalah baik adanya atas hidup kami. Sekalipun mungkin kami mengalami siklus kehidupan yang sangat sulit dan menakutkan, tetapi bersama-Mu ya Tuhan kami akan beroleh kekuatan dan pengharapan. Untuk itu tolonglah kami untuk terus mempercayai Engkau, karena Engkau sudah ada di depan, karena Engkau berkuasa atas masa depan. Terima kasih, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sesungguhnya Tuhan memiliki rencana yang besar bagi setiap orang yang percaya. Di dalam rencananya kita semua adalah cerita pendek di dalam ceritanya Allah yang lebih besar. Berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.